Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramasari dari kelas A1 Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Jakiatul Amalia SEMM selaku dosen mata kuliah Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengendalian manajemen sektor publik yang terdiri dari pengertian pengendalian sektor publik, tujuan pengendalian dalam organisasi, karakteristik sektor publik dengan sektor swasta, contoh penerapan pengendalian pada instansi pemerintah, dan tantangan dan permasalahan dalam pengendalian sektor publik. Pengertian pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Fokus utama sistem pengendalian manajemen di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen menjadi fungsi kritis bagi keberlangsungan pelayanan organisasi di sektor publik, karena kegagalan penerapan pengendalian manajemen mengakibatkan kerugian dan kondisi yang tidak kondusif bagi organisasi. Pengendalian manajemen tidak hanya terbatas pada pengukuran kinerja, tetapi berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode etik, termasuk upaya mendorong, memberi kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi. Oleh karena itu, pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang kondusif. Tujuan pengendalian dalam organisasi pemerintah. Yang pertama, pencapaian tujuan organisasi. Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, strategis, efektif, dan efisien serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, keandalan pelaporan keuangan. Menjamin informasi keuangan yang disajikan akurat dan dapat dipercaya. Ketiga, pengamanan aset negara. Melindungi aset pemerintah dari penyalahgunaan, kerusakan, atau kehilangan. Keempat, ketaatan terhadap peraturan. Memastikan semua operasi dan tindak aparatur mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, peningkatan kinerja. Menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan mendorong kreativitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keenam, transparansi dan akuntabilitas. Membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, pengendalian dalam pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik, menghindari pemborosan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karakteristik sektor publik dengan sektor swasta. Sektor publik dan sektor swasta adalah dua entitas yang berbeda dalam hal tujuan, kepemilikan, pengelolaan, dan sifat operasional. Yang pertama, tujuan. Sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan umum, sementara sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Yang kedua, kepemilikan. Sektor publik yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik lainnya, sementara sektor swasta yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau kelompok swasta. Yang ketiga, sumber dana. Sektor publik mendapatkan dana dari pendapatan pajak, pemerintah, dan pinjaman publik, sedangkan sektor swasta mengeluarkan pendapatan dari penjualan produk atau layanan, investasi pribadi, atau pendanaan eksternal. Yang keempat, pengambilan keputusan. Sektor publik seringkali terkena pengaruh kebijakan pemerintah, kepentingan publik, dan keterlibatan politik, sedangkan sektor swasta lebih didasarkan pada keputusan bisnis dan diarahkan pada keuntungan dan kepuasan pelanggan. Contoh penerapan pengendalian pada instansi pemerintah. Yang pertama, perencanaan. Pengendalian dalam tahap perencanaan berfokus pada penetapan tujuan yang jelas dan mengidentifikasi potensi hambatan dalam pencapaiannya. Contoh penetapan tujuan dan sasaran. Dinas Pekerjaan Umum menetapkan sasaran untuk strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan daerah. Yang kedua, penganggaran pengendalian. Pada tahap penganggaran memastikan alokasi dana
sesuai prioritas dan mencegah pemborosan atau penyelewengan. Contohnya, analisis anggaran bulanan. Bagian keuangan secara rutin menganalisis realisasi anggaran terhadap rencana untuk mendeteksi dini ketidaksesuaian atau potensi masalah. Yang ketiga, pelaporan kinerja pengendalian. Dalam pelaporan memastikan data kinerja yang disampaikan akurat, andal, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Contoh, verifikasi data. Sebelum laporan kinerja triwulan dikirimkan ke pimpinan, data dan bukti pendukung diverifikasi secara teliti oleh tim internal untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. Yang keempat, evaluasi. Pengendalian melalui evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern itu sendiri dan memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Contohnya, pemantauan berkelanjutan. Pimpinan unit melakukan pengawasan rutin dan mengelola data secara terus-menerus sebagai bagian dari pengelolaan rutin. Yang keempat, berdasarkan hasil evaluasi, saran perbaikan diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. Contohnya, penyusunan SOP. Apabila ada kegiatan yang belum didukung standar operasional prosedur, sarannya adalah segera menyusun dan mengimplementasikan SOP tersebut untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan tugas. Tantangan dan permasalahan dalam pengendalian sektor publik. Yang pertama, tantangan sumber daya manusia dan politik. Politik dan kepentingan. Pengaruh politik dapat menghambat reformasi dan efisiensi, sementara kepentingan pribadi atau kelompok mengintervensi kebijakan. Yang kedua, tantangan sistem dan teknologi, integrasi regulasi dan sistem. Regulasi yang belum terintegrasi menyebabkan duplikasi data dan hambatan berbagi data antar lembaga. Yang ketiga, tantangan fiskal dan keuangan, utang publik. Peningkatan utang membatasi fleksibilitas fiskal dan meningkatkan tekanan pengeluaran. Akuntansi sektor publik, kendala objektivitas, konsistensi, dan daya banding laporan keuangan, serta keterbatasan sumber daya untuk akuntansi aktual. Yang keempat, tantangan partisipasi dan akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi lembaga kurang responsif terhadap keluhan dan partisipasi publik. Yang kelima, tantangan eksternal, kondisi global, pandemi, kejahatan siber, konflik, dan perubahan iklim turut menambah kompleksitas pengelolaan publik. Kesimpulan dari materi ini yaitu, sistem pengendalian manajemen merupakan alat penting bagi organisasi sektor publik untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SPM membantu memastikan sumber daya yang digunakan secara optimal, hukum dan peraturan yang berlaku dipatuhi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penerapan SPM yang efektif meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi organisasi sektor publik. Pemahaman operasional merupakan elemen kunci dalam SPM sektor publik. Pemahaman operasional yang jelas dan terukur membantu memastikan SPM berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Demikian pemaparan materi pengendalian manajemen sektor publik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video pembahasan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.